Selamat sore pemirsa, Anda menyaksikan Breaking News bersama saya, Davi Pratama. Pemirsa, Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo telah mengumumkan Irjen Sambo sebagai tersangka. Mantan Kadif Propam itu diduga membunuh ajudannya Brigadir J atau Nofriansah Joshua Huta Barat. Ferdi Sambo memerintahkan dan menskenariokan seolah-olah terjadi tembak-menembak di kediamannya di Duren 3, Jakarta. Atas perannya ini, Ferdi Sambo diancam pasal 340, subsidiar pasal 338, dan pasal 56 KUHP dengan hukuman pidana maksimal hukuman mati, penjara seumur hidup, dan 20 tahun penjara. Hingga kini, polisi telah menetapkan 4 orang tersangka. Barada RE telah melakukan penembakan terhadap korban. Tersangka RR turut membantu dan menyaksikan penembakan korban. KM turut membantu dan menyaksikan penembakan terhadap korban. Irjen Pol FS menyuruh melakukan dan menskenario peristiwa seolah-olah terjadi peristiwa tembak-menembak di rumah dinas Irjen Pol Ferdi Sambo di Komplek Polri Duren 3. Berdasarkan hasil pemeriksaan keempat tersangka, menurut perannya masing-masing, penyidik menerapkan pasal 340, subsidiar pasal 338, junto pasal 55, 56 KUHP dengan ancaman maksimal hukuman mati, penjara seumur hidup, atau penjara selama-lamanya 20 tahun. Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo telah mengumumkan mantan Kadif Propam Polri, Irjen Pol Ferdi Sambo sebagai tersangka. Ferdi Sambo merupakan otak pembunuhan Brigadir Joshua Huta Barat. Menemukan perkembangan baru bahwa tidak ditemukan, saya ulangi, tidak ditemukan fakta peristiwa tembak-menembak seperti yang dilaporkan. Saya ulangi, tidak ditemukan fakta peristiwa tembak-menembak seperti yang dilaporkan awal. Tim khusus menemukan bahwa peristiwa yang terjadi adalah peristiwa penembakan terhadap saudara J yang mengakibatkan saudara J meninggal dunia yang dilakukan oleh saudara RE atas perintah saudara FS. Saudara E telah mengajukan GC dan saat ini itu juga yang membuat peristiwa ini menjadi semakin terang. Kemudian untuk membuat seolah-olah telah terjadi tembak-menembak, saudara FS melakukan penembakan dengan senjata milik saudara J ke dinding berkali-kali untuk membuat kesan seolah telah terjadi tembak-menembak. Terkait apakah saudara FS menyuruh ataupun terlibat langsung dalam penembakan, saat ini tim terus melakukan pendalaman terhadap saksi-saksi dan pihak-pihak yang terkait. Kemarin kita telah tetapkan 3 orang tersangka, yaitu saudara RE, saudara RR, dan saudara KM. Tadi pagi dilaksanakan gelar perkara dan tim sus telah memutuskan untuk menetapkan saudara FS sebagai tersangka. Saya ulangi, tim sus telah menetapkan saudara FS sebagai tersangka.
terkait dengan pasal apa yang disangkakan dan proses penyidikannya nanti akan dijelaskan secara khusus oleh Pak Kabar Eskrim selaku tim penyidik dan juga beberapa hal yang memang akan dijelaskan oleh Pak Irwasum sebagai Ketua Tim Sus yang mengawali bagaimana proses ini menjadi terang benderang. Kemudian motif atau pemicu terjadinya peristiwa penembakan tersebut saat ini tentunya sedang dilakukan pemeriksaan dan pendalaman terhadap saksi-saksi termasuk terhadap Ibu BC. Tidak hanya menyita perhatian publik, kasus tewasnya Brigadir Nofriansah Joshua Huta Barat juga menjadi sorotan Presiden Joko Widodo. Untuk keempat kalinya Presiden memerintah Kapolri untuk membuka kasus ini agar menjadi terang benderang. Kepala Kepolisian Republik Indonesia, Jenderal Listio Sigit Prabowo, mengumumkan penanganan terbaru kasus tewasnya Brigadir Nofriansah Joshua Huta Barat di rumah dinas Irjen Verdi Sambo. Mantan Kadif Propam Polri itu ditetapkan sebagai tersangka. Jenderal Bintang 2 ini dikenakan pasal pembunuhan berencana atas perannya dalam membuat skenario pembunuhan. Kemarin kita telah tetapkan 3 orang tersangka, yaitu Saudara RE, Saudara RR, dan Saudara KM. Tadi pagi dilaksanakan gelar perkara, dan tim sus telah memutuskan untuk menetapkan Saudara FS sebagai tersangka. Sebelum penetapan Irjen Verdi Sambo sebagai tersangka, Presiden Joko Widodo telah memberikan perintah tegas kepada Kapolri untuk mengusut tuntas kasus tersebut. Dalam kunjungan kerjanya ke Kabupaten Mempawah, Kalimantan Barat, Presiden kembali menagih komitmen Korps Bayangkara agar profesional. Kali ini, nada penegasan Presiden Jokowi sedikit meninggi. Awal saya sampaikan, usut tuntas. Jangan ragu-ragu. Jangan ada yang ditutup-tutupi. Ungkap kebenaran apa adanya, ungkap kebenaran apa adanya. Sehingga jangan sampai menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap Polri. Itu yang paling penting. Citra Polri apapun tetap harus kita jaga. Sebelumnya, Bareskrim Polri telah menetapkan 2 orang tersangka. Kedua tersangka yakni Barada Richard Eliezer atau Barada Richard Eliezer yang merupakan sopir istri Verdi Sambo, dan Brigadir Riki Rizal, ajudan istri Verdi Sambo, Putri Candrawati. Tidak lama berselang, polisi kembali menetapkan tersangka ketiga yang merupakan asisten rumah tangga berinisial KM alias Kuat. Diungkapnya tersangka baru ini memutarbalikkan sebuah cerita awal. Barada Eliezer yang semula disebut membela diri menjadi pembunuhan berencana dan terstruktur. Itulah, jadi karena berkat Anda semua, berkat NGO, berkat kesungguhan Polri, berkat arahan Presiden yang tegas, jadi yang dulu semua diskenariokan itu sudah terbalik. Semua, dulu kan katanya tembak-menembak, sekarang tidak ada tembak-menembak. Yang ada sekarang pembunuhan. Sesudah dilacak lagi, siapa aja yang terlibat, mulai menyentuh banyak orang, gitu kan. Kan sudah mulai terbuka, dan Kapolri kan sudah jelas ya, langkah-langkahnya itu sudah terukur dan bisa dipertanggungjawabkan menurut saya. Sementara itu, untuk mendalami permohonan Putri Candrawati untuk mendapatkan perlindungan saksi dan korban, LPSK menggelar asesmen psikologis terhadap Putri. Apalagi di awal peristiwa disebutkan, istri Verdi Sambo tersebut melaporkan dugaan pelecehan seksual yang dilakukan oleh Brigadir Joshua. Dan pemirsa, kita akan segera bergabung bersama rekan kami Kevin Pakan di kantor Komnas HAM. Selamat sore Kevin, bagaimana hasil uji balistik yang akan disampaikan oleh Komnas HAM sore hari ini? Ya, selamat sore rekan Davi dan juga pemirsa. Memang pada saat ini, pada pukul 15.10, kami dari
keterangan pers ini akan disampaikan langsung oleh 3 orang, yakni yang pertama dari Ketua Komnas HAM, yakni dari Mas Taufan Damanik, kemudian dari Komisioner Komnas HAM, Khoirul Anam, dan juga Komisioner Komnas HAM, Beka Pulung Kossar. Seperti disaksikan di layar saat ini bahwa sebentar lagi pihak dari Komnas HAM akan melakukan memberikan keterangan pers kepada media. Dan dilihat bahwa karena dengan saat ini masih juga menunggu dengan keterangan pers. Dan memang sebelumnya dapat diketahui bahwa meskipun Irjen Verdi Sambo telah ditetapkan sebagai tersangka, namun pihak dari Komnas HAM sampai dengan saat ini nantinya masih akan mencoba memintai keterangan lebih lanjut kepada Irjen Verdi Sambo terkait bagaimana sebenarnya kronologi yang terjadi dan seperti apa kejadiannya. Namun demikian berdasarkan informasi yang kami juga bahwa nantinya pihak dari Komnas HAM ini akan juga bekerjasama dengan Komnas Perempuan terkait dengan pemeriksaan dari istri Verdi Sambo yakni Putri Chandrawati. Namun demikian sampai dengan saat ini kami juga mendapatkan informasi bahwa nantinya pihak dari Komnas HAM masih akan memintai kesediaan terlebih dahulu kepada pihak dari istri Verdi Sambo apakah memang bersedia untuk dilakukan atau dimintai keterangan yang lebih lanjut bersama dengan Komnas Perempuan. Dan juga terkait dengan uji balistik, tentunya kami sampai dengan saat ini masih belum bisa menyampaikan secara detail, secara lebih rinci, karena memang sampai dengan saat ini pihak dari media di sini terkait bagaimana sebenarnya kronologi ataupun hasil dari yang uji balistik yang dilakukan oleh pihak kepolisian. Dan juga sebenarnya kalau bisa kita lihat Davi dan juga pemirsa dari menilik dari beberapa belakangan kejadian-kejadian yang telah terjadi, di mana sebenarnya pihak dari kuasa hukum Brigadir J ini sebenarnya telah memberikan respon positif, telah menyambut baik dengan adanya kinerja kepolisian yang telah ditetapkan Irjen Verdi Sambo sebagai tersangka. Di mana seperti dikutip oleh salah satu kuasa hukum dari Brigadir J, yakni Nelson Simanjuntak, dan juga menunjukkan bahwa sebenarnya kunci utama dari pengungkapan kasus ini juga harus adanya keterbukaan atau keterangan yang lebih lanjut disampaikan oleh istri dari Verdi Sambo yakni Putri Chandrawati. Untuk itu dari Komnas HAM dan juga yang dari Komisioner maksud kami Komnas Perempuan nantinya akan berkoordinasi lebih lanjut apakah nanti akan dilakukan pemeriksaan atau pemanggilan di Komnas HAM ataukah akan dilakukan di rumah pribadi dari Putri Chandrawati. Dan juga memang informasinya walaupun sampai dengan saat ini masih dilakukan koordinasi untuk pemeriksaan Verdi Sambo, namun bila melihat dari situasi yang ada kemungkinan nanti pihak dari Komnas HAM juga akan bekerja sama dengan tim sus untuk melakukan pemeriksaan kepada Verdi Sambo apakah di Komnas HAM ataupun di rumah tahanan Makobrimob Depok, Jawa Barat. Sementara itu Davi kembali ke Anda. Baik Kevin, apakah sejak tadi Anda melihat mungkin ada pihak lain seperti mungkin dari kepolisian, kemudian dari lembaga-lembaga lain yang datang atau tampak di kantor Komnas HAM, Kevin? Ya, memang berdasarkan pantauan kami pada sore hari ini, kami sedang melihat adanya pihak-pihak lain, baik kepolisian ataupun terkait untuk memberikan atau datang begitu kepada Komnas HAM pada saat ini. Namun kami pantau di sini hanya memang terdapat sejumlah mobil dinas dari Ketua Komnas HAM dan juga mobil dinas dari Komisioner Komnas HAM. Itu bisa dilihat bahwa untuk saat ini bisa dipastikan hanya pihak dari Komnas HAM saja yang berada di Komnas HAM yang diinformasikan nanti akan memberikan keterangan pers kepada awak media beberapa saat lagi. Komnas HAM sudah memanggil banyak pihak begitu, termasuk dari kepolisian, kemudian memeriksa barang bukti termasuk ponsel dan juga uji balistik yang akan digelar hari ini. Apakah memang hari ini agendanya hanya pengumuman dari hasil uji balistik saja atau ada agenda lain yang nanti akan disampaikan oleh pihak Komnas HAM?
Ya, tapi memang berdasarkan keterangan atau informasi yang berhasil kami himpun bahwa memang rencananya pihak dari Komnas HAM akan memberikan keterangan terkait dengan uji balistik dan juga perkembangan atau pemanggilan lebih lanjut kepada tersangka Irjen Verdi Sambo. Dan juga memang di sini tadi kami juga sempat berbincang kepada bersama awak media terkait dengan pemanggilan dari istri Verdi Sambo yang sempat saya sampaikan bahwa memang nantinya pihak dari Komnas HAM akan bekerjasama lebih lanjut dengan pihak dari Komnas Perempuan untuk bisa membujuk dari istri Verdi Sambo untuk bisa memberikan keterangan lebih jelas, lebih lugas begitu. Karena memang sampai dengan saat ini pihak dari kuasa hukum Brigadir J pun meminta atau berharap karena sebagai kunci utama pun ini dari pihak istri Verdi Sambo, Putri Chandrawati, yang kita tahu bersama pada saat kejadian berlangsung pada tanggal 8 Juli lalu, ini pihak atau istri Verdi Sambo berada di lokasi penembakan terhadap Brigadir J. Dan juga sebagai informasi, Davi sampai dengan saat ini, tepat tadi malam, pihak kepolisian telah melakukan konferensi pers, telah memberikan keterangan resminya terkait dengan penetapan tersangka, di mana memang sampai dengan saat ini pihak kepolisian telah menetapkan setidaknya ada 4 tersangka dalam kasus penembakan dari Brigadir J. Di mana yang pertama dari mantan Kadif Propam Polri sendiri, yakni Irjen Verdi Sambo, kemudian dari Baradae, kemudian ketiga dari Bribka RR, dan yang terakhir dari seorang supir yang berinisial K yang juga ditetapkan sebagai tersangka. Pada dalam penetapan tersangka ini pihak kepolisian juga telah mengenakan pasal, yakni pasal perencanaan pembunuhan. Baik, nanti akan kita update lagi informasinya dari sana. Kevin Pakan melaporkan langsung dari Komnas HAM Jakarta. Pemirsa, sementara itu Komnas HAM menduga ada upaya pengaburan fakta dalam pengungkapan kasus kematian Brigadir Joshua Huta Barat. Dugaan tersebut diperoleh setelah melakukan pemeriksaan terhadap 10 telepon genggam yang berada di lokasi kejadian. Komnas HAM telah memeriksa sejumlah saksi dan barang bukti lain dan keterangan para saksi setelah ada upaya pengaburan fakta dalam kasus kematian Brigadir Nofriansyah Yosua Huta Barat. Komnas HAM juga akan memeriksa 5 dari 15 telepon genggam yang berada di lokasi kejadian. Informasi dan sejumlah alat komunikasi dan kamera pengawas diyakini akan menjadi kunci terangnya kasus pembunuhan Brigadir Joshua. Komnas HAM juga akan memeriksa Irjen Verdi Sambo pada Kamis 11 Agustus 2022. Memeriksa kembali tim cyber dan penyidik dalam waktu yang singkat saja sekitar 30-an menit, karena tadi ini lebih pada melengkapi bahan-bahan yang sebelumnya sudah diberikan dan beberapa penjelasan. Setelah itu nanti tim Komnas HAM mengumpulkan semua dari bahan-bahan yang pertama, kedua diberikan, dan tadi itu yang ketiga itu kita akan analisis di internal. Setelah itu kita mungkin baru bisa membuat beberapa kesimpulan-kesimpulan. Tapi tentu saja memang bahan-bahannya memberikan semakin banyak informasi, data-data yang memperterang masalah ini. Kurang lebih itu agenda besok itu balistik. Ya, kami sangat berharap baik tim sus maupun penyidik Mabes Polri supaya besok itu agenda yang sudah disepakati itu betul-betul dipenuhi ya. Supaya tidak tertunda-tunda gitu penyelesaian masalah ini. Kemudian hari Kamis mungkin bisa pagi atau siang kita sedang upayakan mencari jadwal yang fix, kita akan memeriksa Pak Sambo, kurang lebih gitu. Hari Kamis. Iya. Selain Komnas HAM, LPSK juga maraton mendalami kasus kematian Brigadir Joshua. LPSK mendatangi Barreskrim Polri menemui Barada Richard Eliezer dan kediaman pribadi Irjen Verdi Sambo untuk asesmen psikologis istri Verdi, Putri Chandrawati. Koordinasi untuk melakukan upaya pendalaman untuk memperoleh informasi keterangan
dalam rangka tugas yang diemban oleh Terkait keinginan Barada Richard Eliezer menjadi Justice Collaborator, LPSK masih mendalaminya. LPSK juga belum dapat menentukan permohonan Justice Collaborator akan diterima atau tidak. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, selama 9 jam, rumah pribadi Irjen Verdi Sambo di Jalan Saguling 3, Duren 3, Jakarta Selatan digeledah oleh penyidik tim Sus Polri. Tim menyita sejumlah barang dari dalam rumah yang dimasukkan dalam satu kotak. Rabu dini hari tadi, tim khusus Mabes Polri bersama anggota Brimob dan tim Inafis menyelesaikan penggeledahan dan pemeriksaan di rumah pribadi Irjen Verdi Sambo di Jalan Saguling 3, Duren 3, Jakarta Selatan. Selama 9 jam, tim menggeledah rumah pribadi ini untuk mencari barang bukti setelah Irjen Verdi Sambo ditetapkan sebagai tersangka tewasnya Brigadir Yosua. Keluar dari rumah, tim membawa satu box yang diduga berisi sejumlah barang bukti dan kemudian dimasukkan ke dalam mobil taktis Brimob. Nanti dibawa kemana Pak barang? apa Pak? Seperti apa Pak? Oh enggak ada, silakan tanya ke penyidik Pak, aja. mungkin bisa Kalau dijelasin nanti Pak, dibawa area kemana penggeledahannya barangnya, di mana saja tadi Pak? Dibawa ke penyidik lah. Pak, kondisi Ibu PCP sendiri seperti apa? Alhamdulillah, kita doakan Selama saja ya. penggeledahan. Pak, kamera Si Pak. PC istirahat. Kamera Ya. Pak, nggak menyaksikan. Berarti Ibu PC nggak nyampe akhir ini Pak, nggak nyampe pemeriksaan terakhir ini di sini. Kenapa? Ibu PC kan istirahat, ini penggeledahan bukan pemeriksaan. Ya. Pak, mungkin bisa dijelasin Pak area penggeledahannya tadi di dalam rumah di area mana saja Pak? Sudah semua kan. Tidak dirinci barang apa saja yang dibawa tim penyidik selama penggeledahan kuasa hukum istri Irjen Sambo berada di rumah. Dari Jakarta Selatan, Den Helmi Sajangbati, iNews melaporkan. Irjen Verdi Sambo telah ditetapkan sebagai tersangka pembunuhan Brigadir Joshua. Ada 5 fakta yang diungkap Kapolri dalam keterangan persnya tadi malam. Pemirsa, Breaking News masih akan kembali usai jeda berikut, tetaplah bersama kami. Pemirsa, orang tua Brigadir Joshua menerima permintaan maaf Barada Eliezer atas kematian putranya. Pihak keluarga juga berharap Baradae bisa memberikan keterangan secara jujur untuk mengungkap misteri kematian Brigadir Joshua. Orang tua Brigadir Nofriansyah Joshua Huta Barat, Samuel Huta Barat, mengaku telah memaafkan Baradae dalam kasus pembunuhan anaknya di rumah Irjen Verdi Sambo. Samuel juga berpesan kepada Baradae agar jujur dalam pemeriksaan penyidik serta mengungkap siapa saja yang terlibat dalam pembunuhan putranya. Pihak keluarga mengapresiasi tim khusus bentukan Kapolri yang saat ini telah menetapkan beberapa orang menjadi tersangka. Saya sendiri dan istri memaafkan, tapi biarlah hukum tetap yang berjalan tetap. Ada pesan khusus nggak ke Baradae yang saat ini sudah menjadi tersangka dan akan menjalani proses hukumnya? Kiranya Baradae jujur berkata, biar jangan jadi beban di hati dan pikiran dia. Jujur dia, sejujur-jujurnya mengungkap siapa-siapa pelakunya. Sebelumnya, Baradae meminta maaf kepada keluarga Brigadir Joshua. Surat permohonan maaf itu dibacakan oleh kuasa hukum Baradae, Deoli Payumara. Sementara keluarga Brigadir Joshua terus menunggu siapa saja aktor yang terlibat dalam pembunuhan Brigadir Joshua. Dari Muaro Jambi, Jambi, Adrianus Susandra, iNews melaporkan. Pihak keluarga Brigadir Joshua mengapresiasi penetapan Irjen Verdi Sambo sebagai tersangka oleh tim penyidik. Hal ini disampaikan langsung oleh ayah almarhum Brigadir Joshua, Samuel Huta Barat. Untuk mengungkap kasus ini. Dan kami pun mengucapkan terima kasih kepada Pak Istri Sigit
selaku Kapolri negara kita ini yang sudah membentuk tim khusus untuk mengungkap kasus kematian anak kita Nofriansah Yosua. Dan begitu juga kami mengucapkan terima kasih kepada tim khusus yang sudah bekerja siang dan malam berusaha semaksimal mungkin agar terungkap siapa pelaku aktor utamanya di belakang ini. Jadi tadi kita sudah sama-sama mendengar pengumuman ataupun yang diumumkan oleh Pak Listio Sigit, Pak Kapolri. Kita sudah mendengar penambahan tersangka yang memerintah berada untuk menembak anak. Artinya ini sesuai dengan harapan Pak yang selama ini dipikirkan oleh keluarga. Dari awal memang kita keluarga, semenjak saya lihat sendiri, saya buka peti jenazah, saya sudah melihat luka-luka di wajah anak dan di dadanya ini dan gerahamnya ini digeser. Sempat saya utarakan sama Pak Simatupang yang mengantar, ini bukan ditembak lagi, ini sudah dianiaya. Ternyata sampai saat ini sudah terbukti bahwa anak kita dianiaya. Jadi apa yang Bapak tunggu sekarang Pak? Kita menunggu, kami keluarga menunggu keadilan. Akhirnya di negara kita ini berjalan hukum yang berlaku. Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo telah mengumumkan Irjen Sambo sebagai tersangka. Mantan Kadif Propam itu diduga membunuh ajudannya Brigadir Joshua Huta Barat. Ferdi Sambo diperintahkan dan menskenariokan seolah-olah terjadi tembak-menembak di kediamannya di Duren 3, Jakarta. Atas perannya ini, Ferdi Sambo diancam pasal 340 subsidiar, pasal 338, dan pasal 56 KUHP dengan hukuman pidana maksimal hukuman mati atau penjara seumur hidup dan atau penjara 20 tahun. Hingga kini, polisi telah menetapkan 4 orang tersangka. Barada RE telah melakukan penembakan terhadap korban. Tersangka RR turut membantu dan menyaksikan penembakan korban. KM turut membantu dan menyaksikan penembakan terhadap korban. Irjen Pol FS menyuruh melakukan dan menskenario peristiwa seolah-olah terjadi peristiwa tembak-menembak di rumah dinas Irjen Pol Ferdi Sambo di Komplek Polri Duren 3. Berdasarkan hasil pemeriksaan keempat tersangka, menurut perannya masing-masing, penyidik menerapkan pasal 340, subsidiar pasal 338, junto pasal 55, 56 KUHP dengan ancaman maksimal hukuman mati, penjara seumur hidup, atau penjara selama. Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo telah mengumumkan mantan Kadif Propam Irjen Pol Ferdi Sambo sebagai tersangka. Ferdi Sambo merupakan otak pembunuhan Brigadir Joshua Huta Barat. Perkembangan baru bahwa tidak ditemukan, saya ulangi, tidak ditemukan fakta peristiwa tembak-menembak seperti yang dilaporkan. Saya ulangi, tidak ditemukan fakta peristiwa tembak-menembak seperti yang dilaporkan awal. Tim khusus menemukan bahwa peristiwa yang terjadi adalah peristiwa penembakan terhadap saudara J yang mengakibatkan saudara J meninggal dunia yang dilakukan oleh saudara RE atas perintah saudara FS. Saudara E telah mengajukan GC dan saat ini itu juga yang membuat peristiwa ini menjadi semakin terang. Kemudian untuk membuat seolah-olah telah terjadi tembak-menembak, saudara FS melakukan penembakan
dengan senjata milik saudara J ke dinding berkali-kali untuk membuat kesan seolah telah terjadi tembak-menembak. Terkait apakah saudara FS menyuruh ataupun terlibat langsung dalam penembakan, saat ini tim terus melakukan pendalaman terhadap saksi-saksi dan pihak-pihak yang terkait. Kemarin kita telah tetapkan 3 orang tersangka, yaitu saudara RE, saudara RR, dan saudara KM. Tadi pagi dilaksanakan gelar perkara dan tim sus telah memutuskan untuk menetapkan saudara FS sebagai tersangka. Saya ulangi, tim sus telah menetapkan saudara FS sebagai tersangka. Terkait dengan pasal apa yang disangkakan dan proses penyidikannya nanti akan dijelaskan secara khusus oleh Pak Kabar Eskrim selaku tim penyidik dan juga beberapa hal yang memang akan dijelaskan oleh Pak Irwasum sebagai ketua tim sus yang mengawali bagaimana proses ini menjadi terang benderang. Kemudian motif atau pemicu terjadinya peristiwa penembakan tersebut saat ini tentunya sedang dilakukan pemeriksaan dan pendalaman terhadap saksi-saksi termasuk terhadap. Sebelumnya, Ferdi Sambo ditahan di Makobrimob Kelapa II Depok, Jawa Barat karena diduga melanggar kode etik. Ketidakprofesionalan Sambo diduga terkait olah TKP kematian Brigadir Joshua dan hilangnya CCTV di lokasi kejadian. Tim khusus bentukan Kapolri memeriksa langsung mantan Kadif Propam Polri Irjen Ferdi Sambo di Makobrimob Kelapa II Depok, Jawa Barat, Senin kemarin. Tim sus dipimpin langsung Wakapolri Komjen Gatot Edi Pramono dan Irwasum Polri Komjen Agung Budi Marioto. Ferdi Sambo ditahan di Makobrimob Kelapa II Depok sejak Sabtu lalu. Sambo ditahan selama 30 hari untuk diperiksa intensif karena diduga melanggar kode etik. Pelanggaran kode etik mengenai olah TKP kasus tewasnya Brigadir Joshua, yakni terkait hilangnya CCTV di dekat lokasi kejadian. Sudah memeriksa kurang lebih sekitar 10 saksi. Dari 10 saksi tersebut dan beberapa bukti, dari Irsus menetapkan bahwa Irjen Pol FS diduga melakukan pelanggaran terkait menyangkut masalah ketidakprofesional di dalam olah TKP. Oleh karenanya, pada malam hari ini yang bersangkutan langsung ditempatkan di tempat khusus, yaitu di Korbrimop Polri dalam konteks pemeriksaan. Belum tersangka Ya belum. Kalau tersangka itu siapa yang menersangkakan? FS. Ya Bu, yang tersangkakan kan dari tim sus. Ini kan Irsus, makanya jangan sampai salah. Jadi tidak benar ada penangkapan, tidak benar ada penahanan, Pak? Ya betul. Ferdi Sambo merupakan satu dari 25 orang yang diduga melanggar profesionalitas dalam pengusutan kasus kematian Brigadir Joshua. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Kemunculan Putri Chandrawati, istri mantan Kadif Propam Polri, mengejutkan publik. Terlebih ia tampak terpukul dan menahan kesedihan saat berusaha membesuk suaminya yang tengah diperiksa di Makobrimob Kelapa II Depok, Jawa Barat. Dan saya ikhlas memaafkan segala perbuatan yang kami dan keluarga alami. Dengan berurai air mata, Putri Chandrawati, istri Ferdi Sambo yang menjadi saksi kunci kasus penembakan Brigadir Joshua, menyampaikan pernyataan saat berusaha membesuk suaminya yang tengah diperiksa di Makobrimob. Dalam pernyataannya, Putri menyampaikan telah memaafkan semua kejadian yang menimpa keluarganya. Saya mohon doa biar kami sekeluarga cepat menjalani masa yang sulit ini.
Dan saya ikhlas memaafkan segala perbuatan yang kami dan keluarga alami. Kondisi berbeda ditunjukkan sang suami yang dicopot jabatannya sebagai Kadif Propam Polri. Dengan berapi-api, Irjen Sambo menyampaikan permintaan maaf kepada institusi Polri. Ia juga menyampaikan belasungkawa kepada keluarga Brigadir Joshua. Namun, ia belum mau melupakan dan merelakan kasus yang menimpa keluarganya. Demikian juga saya menyampaikan belasungkawa atas meninggalnya Brigadir Joshua. Semoga keluarga diberikan kekuatan. Namun semua itu terlepas dari apa yang telah dilakukan saudara Joshua kepada istri. Menarik disimak, apakah ekspresi yang ditunjukkan Putri dan Sambo ini sejati dari cerminan perasaan atau sekedar untuk menutupi fakta dengan drama sehingga mengaburkan alur kasus yang tengah berjalan. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, Breaking News masih akan kembali usai jeda berikut, tetaplah bersama kami. Kembali di Breaking News, pemirsa, tidak hanya menyita perhatian publik, kasus tewasnya Brigadir Nofriansah Joshua Huta Barat juga menjadi sorotan Presiden Joko Widodo. Untuk keempat kalinya, Presiden memerintahkan Kapolri untuk membuka kasus ini agar menjadi terang benderang. Kepala Kepolisian Republik Indonesia, Jenderal Listio Sigit Prabowo, mengumumkan penanganan terbaru kasus tewasnya Brigadir Nofriansah Joshua Huta Barat di rumah dinas Irjen Verdi Sambo. Mantan Kadif Propam Polri itu ditetapkan sebagai tersangka. Jenderal Bintang 2 ini dikenakan pasal pembunuhan berencana atas perannya dalam membuat skenario pembunuhan. Kemarin kita telah tetapkan 3 orang tersangka, yaitu Saudara RE, Saudara RR, dan Saudara KM. Tadi pagi dilaksanakan gelar perkara, dan tim sus telah memutuskan untuk menetapkan Saudara FS sebagai tersangka. Sebelum penetapan Irjen Verdi Sambo sebagai tersangka, Presiden Joko Widodo telah memberikan perintah tegas kepada Kapolri untuk mengusut tuntas kasus tersebut. Dalam kunjungan kerjanya ke Kabupaten Mempawah, Kalimantan Barat, Presiden kembali menagih komitmen Korps Bayangkara agar profesional. Kali ini, nada penegasan Presiden Jokowi sedikit meninggi. Sejak awal saya sampaikan, usut tuntas. Jangan ragu-ragu. Jangan ada yang ditutup-tutupi. Ungkap kebenaran apa adanya, ungkap kebenaran apa adanya. Sehingga jangan sampai menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap Polri. Itu yang paling penting. Citra Polri apapun tetap harus kita jaga. Sebelumnya, Barreskrim Polri telah menetapkan 2 orang tersangka. Kedua tersangka yakni Barada Richard Eliezer atau Barada Richard Eliezer yang merupakan sopir istri Verdi Sambo, dan Brigadir Ricky Rizal, ajudan istri Verdi Sambo, Putri Candrawati. Tidak lama berselang, polisi kembali menetapkan tersangka ketiga yang merupakan asisten rumah tangga berinisial KM alias Kuat. Diungkapnya tersangka baru ini memutarbalikkan semua cerita awal. Barada Eliezer yang semula disebut membela diri menjadi pembunuhan berencana dan terstruktur. Itulah, jadi karena berkat Anda semua, berkat NGO, berkat kesungguhan Polri, berkat arahan Presiden yang tegas. Jadi yang dulu semua diskenariokan itu sudah terbalik. Semua dulu kan katanya tembak-menembak, sekarang tidak ada tembak-menembak. Yang ada sekarang pembunuhan. Sesudah dilacak lagi siapa aja yang terlibat, mulai menyentuh banyak orang, gitu kan. Kan sudah mulai terbuka dan Kapolri kan sudah jelas ya, langkah-langkahnya itu sudah terukur dan bisa dipertanggungjawabkan menurut saya. Sementara itu, untuk mendalami permohonan Putri Candrawati untuk mendapatkan perlindungan saksi dan korban, LPSK menggelar asesmen psikologis terhadap Putri. Apalagi di awal peristiwa disebutkan,
Istri Ferdi Sambo tersebut melaporkan dugaan pelecehan seksual yang dilakukan oleh Brigadir Joshua. Komnas HAM menduga ada upaya pengaburan fakta dalam pengungkapan kasus kematian Brigadir Joshua Huta Barat. Dugaan tersebut diperoleh setelah melakukan pemeriksaan terhadap 10 telepon genggam yang berada di lokasi kejadian. Komnas HAM telah memeriksa sejumlah saksi dan barang bukti lain dan keterangan para saksi setelah ada upaya pengaburan fakta dalam kasus kematian Brigadir Nofriansyah Yosua Huta Barat. Komnas HAM juga akan memeriksa 5 dari 15 telepon genggam yang berada di lokasi kejadian. Informasi dan sejumlah alat komunikasi dan kamera pengawas diyakini akan menjadi kunci terangnya kasus pembunuhan Brigadir Joshua. Komnas HAM juga akan memeriksa Irjen Ferdi Sambo pada Kamis 11 Agustus 2022. Memeriksa kembali ya, tim cyber dan penyidik ya. Dalam waktu yang singkat saja sekitar 30-an menit, karena tadi ini lebih pada melengkapi bahan-bahan yang sebelumnya sudah diberikan dan beberapa penjelasan. Setelah itu nanti tim Komnas HAM mengumpulkan semua dari bahan-bahan yang pertama, kedua diberikan, dan tadi itu yang ketiga itu kita akan analisis di internal. Setelah itu kita mungkin baru bisa membuat beberapa kesimpulan-kesimpulan. Tapi tentu saja memang bahan-bahannya memberikan semakin banyak informasi, data-data yang memperterang masalah ini. Kurang lebih itu agenda besok itu balistik. Ya, kami sangat berharap baik tim sus maupun penyidik ya, Mabes Polri, supaya besok itu agenda yang sudah disepakati itu betul-betul dipenuhi ya. Supaya tidak tertunda-tunda gitu penyelesaian masalah ini. Kemudian hari Kamis, mungkin bisa pagi atau siang, kita sedang upayakan mencari jadwal yang fix. Kita akan memeriksa Pak Sambo, kurang lebih gitu. Hari Kamis. Iya. Selain Komnas HAM, LPSK juga maraton mendalami kasus kematian Brigadir Joshua. LPSK mendatangi Barreskrim Polri menemui Barada Richard Eliezer dan kediaman pribadi Irjen Ferdi Sambo untuk asesmen psikologis istri Ferdi, Putri Chandrawati. Koordinasi untuk melakukan upaya pendalaman untuk memperoleh informasi keterangan dalam rangka tugas yang diemban. Terkait keinginan Barada Richard Eliezer menjadi Justice Collaborator, LPSK masih mendalaminya. LPSK juga belum dapat menentukan permohonan Justice Collaborator akan diterima atau tidak. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, selama 9 jam, rumah pribadi Irjen Ferdi Sambo di Jalan Saguling 3, Duren 3, Jakarta Selatan digeledah penyidik tim Sus Polri. Tim menyita sejumlah barang dari dalam rumah yang dikemas dalam satu kotak. Rabu dini hari tadi, tim khusus Mabes Polri bersama anggota Brimob dan tim Inafis menyelesaikan penggeledahan dan pemeriksaan di rumah pribadi Irjen Ferdi Sambo di Jalan Saguling 3, Duren 3, Jakarta Selatan. Selama 9 jam, tim menggeledah rumah pribadi ini untuk mencari barang bukti setelah Irjen Ferdi Sambo ditetapkan sebagai tersangka tewasnya Brigadir Joshua. Keluar dari rumah, tim membawa satu box yang diduga berisi sejumlah barang bukti dan kemudian dimasukkan ke dalam mobil taktis Brimob. Nanti dibawa kemana Pak barang? Apa Pak? Seperti apa Pak? Oh enggak ada, silakan tanya ke penyidik. Pak mungkin bisa dijelasin Pak area penggeledahannya di mana saja tadi Pak? Dibawa ke penyidik lah. Pak kondisi Ibu PCP sendiri seperti apa Pak? Alhamdulillah. Kita doakan selama penggeledahan. Pak, kamera Pak. PC istirahat. Pak, kamera Pak. Enggak menyaksikan. Berarti Ibu PC nggak nyampe akhir ini Pak ya? Nggak nyampe pemeriksaan terakhir ini di sini. Kenapa? Ibu PC kan istirahat, ini penggeledahan bukan pemeriksaan. Ya. Pak, mungkin bisa dijelasin Pak area penggeledahannya tadi di dalam rumah di area mana saja Pak? Sudah semua kan. Tidak dirinci barang apa saja yang dibawa tim penyidik selama penggeledahan. Kuasa hukum istri Irjen Sambo berada di rumah. Dari Jakarta Selatan, Den Helmi Sejangbati, iNews melaporkan.
Irjen Ferdi Sambo telah ditetapkan sebagai tersangka pembunuhan Brigadir Joshua. Ada 5 fakta yang diungkap Kapolri dalam keterangan persnya tadi malam. Fakta pertama, Irjen Ferdi Sambo yang mengatur skenario pembunuhan Brigadir Joshua dan merekayasa seolah terjadi tembak-menembak di kediamannya. Fakta kedua adalah untuk memperkuat skenario itu, Irjen Sambo menembakkan pistol milik Brigadir Joshua ke dinding rumahnya, sehingga terkesan ada tembak-menembak. Dengan temuan itu, Irjen Sambo akan dijerat pasal 340 KUHP tentang pembunuhan berencana. Fakta selanjutnya, Irjen Sambo menyeret 2 bawahannya berpangkat Brigjen dalam kasus ini yang kini ikut ditahan di Makobrimob. Saat ini tim Sus Bareskrim sudah menetapkan 4 orang tersangka, yaitu Baradae, Bribka RR, KM, dan Irjen Sambo. Keempatnya akan dijerat pasal 340 KUHP tentang pembunuhan berencana. Pemirsa, kami akan segera kembali usai jeda berikut, tetaplah di Breaking News. Pemirsa, Komnas HAM menduga ada upaya pengaburan fakta dalam pengungkapan kasus kematian Brigadir Joshua Huta Barat. Dugaan tersebut diperoleh setelah melakukan pemeriksaan terhadap 10 telepon genggam yang berada di lokasi kejadian. Komnas HAM telah memeriksa sejumlah saksi dan barang bukti lain dan keterangan para saksi setelah ada upaya pengaburan fakta dalam kasus kematian Brigadir Nofriansyah Yosua Huta Barat. Komnas HAM juga akan memeriksa 5 dari 15 telepon genggam yang berada di lokasi kejadian. Informasi dan sejumlah alat komunikasi dan kamera pengawas diyakini akan menjadi kunci terangnya kasus pembunuhan Brigadir Joshua. Komnas HAM juga akan memeriksa Irjen Ferdi Sambo pada Kamis 11 Agustus 2022. Memeriksa kembali ya, tim cyber dan penyidik ya, dalam waktu yang singkat saja sekitar 30-an menit, karena tadi ini lebih pada melengkapi bahan-bahan yang sebelumnya sudah diberikan dan beberapa penjelasan. Setelah itu nanti tim Komnas HAM mengumpulkan semua dari bahan-bahan yang pertama, kedua diberikan, dan tadi itu yang ketiga itu kita akan analisis di internal. Setelah itu kita mungkin baru bisa membuat beberapa kesimpulan-kesimpulan. Tapi tentu saja memang bahan-bahannya memberikan semakin banyak informasi, data-data yang memperterang masalah ini. Kurang lebih itu agenda besok itu balistik. Ya, kami sangat berharap baik tim Sus maupun penyidik ya, Mabes Polri, supaya besok itu agenda yang sudah disepakati itu betul-betul dipenuhi ya. Supaya tidak tertunda-tunda gitu penyelesaian masalah ini. Kemudian hari Kamis mungkin bisa pagi atau siang, kita sedang upayakan mencari jadwal yang fix, kita akan memeriksa Pak Sambo, kurang lebih gitu. Hari Kamis. Iya. Selain Komnas HAM, LPSK juga maraton mendalami kasus kematian Brigadir Joshua. LPSK mendatangi Bareskrim Polri menemui Barada Richard Eliezer dan kediaman pribadi Irjen Ferdi Sambo untuk asesmen psikologis istri Ferdi, Putri Chandrawati. Koordinasi untuk melakukan upaya pendalaman untuk memperoleh informasi keterangan dalam rangka tugas yang dimaksud. Terkait keinginan Barada Richard Eliezer menjadi Justice Collaborator, LPSK masih mendalaminya. LPSK juga belum dapat menentukan permohonan Justice Collaborator akan diterima atau tidak. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo telah mengumumkan mantan Kadif Propam Polri Irjen Ferdi Sambo sebagai tersangka. Ferdi Sambo merupakan otak pembunuhan Brigadir Joshua Huta Barat. Menemukan perkembangan baru bahwa tidak ditemukan, saya ulangi, tidak ditemukan fakta peristiwa tembak menembak seperti yang dilaporkan. Saya ulangi, tidak ditemukan fakta peristiwa tembak-menembak seperti yang dilaporkan awal. Tim khusus
menemukan bahwa peristiwa yang terjadi adalah peristiwa penembakan terhadap saudara J yang mengakibatkan saudara J meninggal dunia yang dilakukan oleh saudara RE atas perintah saudara FS. Saudara E telah mengajukan GC dan saat ini itu juga yang membuat peristiwa ini menjadi semakin terang. Kemudian untuk membuat seolah-olah telah terjadi tembak-menembak, saudara FS melakukan penembakan dengan senjata milik saudara J ke dinding berkali-kali untuk membuat kesan seolah telah terjadi tembak-menembak. Terkait apakah saudara... Pemirsa, demikianlah breaking news. Saksikan update perkembangan kasus yang melibatkan Irjen Ferdisambo dalam program iNews Sore. Saya Davi Pratama undur diri. Terima kasih, selamat sore dan sampai jumpa.